Saya mau ngasih tahu jangan pakai narkoba, ya, jangan aneh-aneh, ya, enggak betul, ya, betul, ya, maunya Dadat kasih tahu lo mulut lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di channel saya Jamie Swilo. Teman-teman, video kali ini nih sangat lucu sekali nih teman-teman. Jadi ternyata sebelum si Roy Panci dengan Rismond ini bersatu, mereka ini pernah bermusuhan teman-teman. Bahkan pernah buka-bukaan rahasia di antara mereka. Si Rismond buka rahasia Roy Panci, begitu juga Roy Panci membuka rahasia tentang si Rismond. Itu kalau nggak salah dulu di kasusnya Jessica Wongso ya, yang kopi sianida itu, yang mana mereka ini kan jadi ahli ya di situ. Jadi pokoknya mereka ini udah kayak anjing dan kucing aja teman-teman. Lucu banget kata si Rismond tentang si Roy Panci ini. Dia ini kan sarjana S1 komunikasi UGM, tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya kesehatan UGM, tidak ada hubungan juga dengan IT katanya kan. Jadi bagaimana media menselebrasikan Roy Panci ini sebagai ahli IT, ahli telematika, kan begitu. Nah, di kesempatan yang lain dibalas lagi oleh si Roy Panci, katanya si Rismond ini adalah ahli abal-abal, peneliti abal-abal katanya teman-teman. Dan sekarang kita udah pada tahu ya, ternyata mereka-mereka ini peneliti abal-abal. Sudah bisa dibayangkan kalau peneliti abal-abal, hasilnya juga akan abal-abal begitu teman-teman. Jadi kita dengar dulu ya video dari Rismond mengenai si Roy Panci ini. Nih. Ya, terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang abang? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya, makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Roy Suryo bilang abang melacurkan diri gitu. Iya, melacurkan diri, padahal saya S1-nya saja teknik elektro UGM. Gara-gara apa bang abang dibilang gitu? Ya dia komplot mungkin sama karena saat itu dia datang. Komplot dalam arti mungkin mendukung atau apa ya. Kalau secara teknikal mungkin tidak, ya kan. Tapi mungkin mendukung moral, karena saat itu dia pada saat mau 10 Agustus menyajikan penipuannya, Roy Suryo hadir. Ada di situ. Ada di persidangan, ada di YouTube. Terus dia komentar soal abang gitu. Yes. Ya kan? Iya. Mengatakan saya melacurkan, saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Yang bagian mananya tuh abang dibilang gitu? Ya nggak jelas, gitu loh. Karena apa? Setiap saya nonton dia di TV, tidak ada hal teknis yang saya dapatkan sebagai seorang ahli gitu loh. Ya, karena cuma search sedikit aja dapat informasi dia kan gitu. Iya. Apalagi yang terakhir ini tentang apa itu? JSON script. Cuma ngomong itu aja sudah ahli. Itu kan cuma search sedikit sudah. Ayo Roy Panci, gimana tuh? Kamu itu dibilang bukan ahli IT karena kamu nggak punya basic tentang IT. Gimana tuh? Katanya kamu pakar telematika. Gimana tuh kata Rismond? Kamu nggak ada basic sama sekali. Kuliah kamu juga bukan mengenai IT. Jadi bagaimana katanya media menselebrasi kamu sebagai ahli IT? Gimana itu? Hah? Dia hukum, Jessica, ya, karena
si apa yang disebut ahli Rismon ya, si Rismon itu Rismon Syarifat. hanya memutar, saya bilang hanya memutar bukti yang bukan hanya sekunder, buktinya tuh bisa tersier bahkan kuartier. Ini bukti yang abal-abal. Bukti abal-abal. Sekali lagi saya bilang yang diputar oleh Rismon tadi itu bukti abal-abal. Kenapa Itu saya dari bilang pengacara ya, Iya, yang dibaca oleh Rismon Syarifat ya. Kenapa? Dia hanya membaca bukti dari pihak ketiga bahkan keempat. Bukti YouTube. Bukti YouTube katanya. Dari bukti YouTube kan. Orang mengupload ke YouTube. Ayo lo Rismon, katanya lu pakar abal-abal, terus lu ngambil bukti itu hanya dari YouTube, gimana tuh? Itu kata Roy Panci. Ayo gimana tuh? Apa jawaban lu? Ayo. kata Roy Panci, lu tuh pakar abal-abal. Gimana tuh? Saya buat lagi video ini tentang si apa ini, Bapak Roy Suryo ini lah ya. Roy Suryo ini Kita bukan adu hanya mereka. ini ya, tetapi pada saat itu di persidangan juga membuat keributan gitu, dengan cara menuntut saya waktu itu dengan mengatakan bohong gitu, di persidangan. Ya, jadi kita bisa verifikasi dulu ya di sini di detik itu. Kita adu, Di detik kita itu, adu lagi jelas itu. mereka. Dia Biar mereka berantem. Saya rela bertanggung jawab itu ya. Di sini saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Ilmu pengetahuan apa yang dia punya sih? Ya kan? Dengan dikmat seperti itu tidak ada terminologi ini ya. Ya mungkin terminologi Photoshop mungkin ya. Terus di situ dia katakan saya mengaku siap bertanggung jawab atas sikapnya yang menunjuk hakim. Padahal menurut video itu menunjuk saya, bukan menunjuk hakim ya. Daripada saya mengikuti penjelasan ahli yang tidak benar, saya rela. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya lakukan di sidang. Iyalah Roy, kau sudah bertanggung jawab dengan kena pidana ya, terpidana kasus stupa itu ya, salah itu. Akan ada banyak lagi sebelum kau check out dari dunia ini. Roy datang bersama M. Nuh, saksi ahli IT digital forensik bersama ya kan. Ini M. Nuh ini tukang rekayasa itu temannya dia ya kan. Berarti ya simpulkan aja sendiri ya kan. Akan banyak lagi. Ayo diancam loh Panci itu, gimana tuh? Sudah sama-sama kita dengar ya teman-teman ya. Jadi intinya mereka ini bermusuhan dulu. Nggak pernah akur ternyata mereka dulu. Sebelum tentunya mereka ini punya kepentingan yang sama, yaitu sama-sama ingin menjalin pemufakatan jahat terhadap keluarga Pak Jokowi. Jadi disatukanlah ahli abal-abal ini, peneliti abal-abal ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, sudah bisa dipastikan hasilnya juga akan abal-abal begitu ya, karena penelitinya juga abal-abal. Itu siapa yang bilang? Mereka sendiri yang bilang. Si Roy Panci ngomong ke Rismon, peneliti abal-abal, ahli abal-abal. Si Rismon ngomong ke Roy Panci, nggak ada basic tentang IT. Karena kuliahnya bukan mengenai IT. Dia di kesehatan. Jadi udah kebongkar semua teman-teman. Yang bongkar mereka sendiri, yang bongkar bukan kita. Ini nah gobloknya mereka ini, tololnya. Sudah tahu kan, orang-orang udah tahu jejak digital masing-masing. Sekarang mau bersatu untuk membongkar ijazahnya Pak Jokowi, kan bodoh ini orangnya. Dikira orang nggak tahu kali ya jejak digital mereka ini gitu kan. Tapi teman-teman ya, akhir-akhir ini saya lihat si Rismon ini udah jarang bersatu gitu dengan komplotan mereka ini. Kemana-mana saya lihat nggak ada Rismon. Gimana ini kabarnya Rismon? Apakah emang pembagian buku, penjualan buku itu nggak rata sehingga dia nggak ikut lagi kemana si Tifa, kemana Roy Panci ini pergi gitu ya? Bisa jadi kan, karena pembagiannya nggak rata mungkin ya, jadi sehingga Rismon nggak ikut lagi.
tenang.